Selamat pagi adik-adik semua, salam sehat selalu. Dimanapun berada, diimbau untuk tetap mentaati protokol COVID-19. Semoga pandemi ini segera berlalu. Pada sesi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan internet secara sehat untuk adik-adik semuanya. Sehat yang dimaksud bukan seperti keadaan tubuh kita, tetapi segala aktivitas yang kita lakukan melalui dunia maya secara bijak, baik, dan taat aturan. Mari kita kerucutkan pembahasan kali ini tentang penggunaan internet secara sehat untuk menyongsong pembelajaran daring yang akan segera dilaksanakan. Akan saya bagi menjadi 3 kelompok bahasan. Yang pertama, hukum berinternet di Indonesia. Yang kedua, cara menggunakan internet secara baik dan bijak. Dan yang ketiga adalah persiapan pembelajaran daring. Mari kita ke pokok bahasan pertama, yaitu hukum berinternet di Indonesia. Langsung saja pada yang mengatur segala aktivitas di internet, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disebut UU ITE. UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik. Informasi elektronik diartikan sebagai salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Contoh perbuatan melawan hukum UU ITE diantaranya adalah yang pertama, pelanggaran hak cipta pasal 34 UU ITE tahun 2008. Nomor 2, penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 1 ayat 3. Nomor 3, ujaran kebencian pasal 28 ayat 2. Nomor 4, muatan perjudian pasal 27 ayat 2. Nomor 5, berita bohong pasal 25 ayat 1. Dan nomor 6 adalah hacking pasal 30. Sementara itu, ancaman hukuman bagi pelanggar UU ITE adalah ancaman pidana dalam UU ITE ini lebih tinggi daripada KUHP. Ketentuan pidana dalam UU ITE ini termaktub dalam pasal 45 ayat 3, yakni pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Beranjak ke pokok bahasan kedua, yaitu cara menggunakan internet secara baik dan bijak. Siapa sih yang nggak punya akun media sosial networking seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau konten video sharing seperti YouTube, TikTok, dan Snack Video, atau media komunikasi populer seperti WhatsApp, Telegram, dan semacamnya? Sungguh banyak dari yang populer sampai aplikasi yang baru muncul. Tentu adik-adik harus bisa membedakan hal yang baik dan yang tidak baik yang berisiko untuk diunggah ke media internet, karena akan menjadi konsumsi publik. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya. Nomor 1, hanya unggah konten yang bermanfaat. Saat adik-adik mengakses media internet, baik itu media sosial, networking, chatting, dan sebagainya, hati-hatilah dalam mengunggah foto, gambar, posting komentar, atau pesan. Pasalnya, seseorang yang mengunggah sesuatu yang negatif atau tidak disukai oleh seseorang atau khalayak publik, nyaris tidak akan bisa dihapus dan akan tersebar dan terus berada di internet untuk selamanya. Penting untuk diketahui kapan waktunya harus posting dan tidak. Jejak digital sewaktu-waktu bisa menjadi bumerang bagi diri sendiri. Kemudian nomor 2, jaga dan lindungi privasi. Jangan sembarangan dalam memajang atau mengirim ataupun membagikan hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia, seperti nomor pribadi, data identitas diri,
dokumen sekolah, atau sejenisnya di internet. Data pribadi semacam itu rentan sekali disalahgunakan oleh pihak atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nomor 3 adalah akses situs aman. Pastikan adik-adik mencari konten pada halaman yang benar-benar legal dan sesuai dengan kata kunci yang dicari. Hal ini dapat memperkecil terjadinya pencurian data digital dan semacamnya. Nomor 4, jangan mudah tergiur hal-hal yang tidak jelas. Belakangan ini banyak sekali iklan-iklan yang tidak jelas muncul pada beranda website, HP, dan gawai atau jenisnya. Jangan mudah tergiur jika menawarkan hal-hal yang bersifat instan seperti undian berhadiah besar, investasi dengan imbal balik yang tidak masuk akal, dan semacamnya. Cek beranda website resminya apabila perlu untuk memastikannya. Nomor 5, jadilah pengguna internet yang bijak. Perlakukan orang lain sebagaimana pantasnya, seperti perlakuan orang lain yang kita harapkan kepada kita. Hal ini berlaku di internet, bukan hanya di kehidupan nyata saja. Lihatlah sekarang ini marak adanya cyberbullying yang dapat mengakibatkan depresi atau melakukan hal-hal yang fatal. Pokok bahasan yang ketiga yaitu persiapan pembelajaran media daring. Sesuai dengan situasi COVID-19 sekarang ini yang mengharuskan kegiatan belajar mengajar harus dilakukan melalui network digital atau dikenal dengan istilah BDR atau belajar dari rumah, maka adik-adik perlu memperhatikan hal-hal berikut ini supaya BDR dapat berlangsung dengan baik. Di antaranya, yang pertama, sesuaikan media yang digunakan. Media pembelajaran online beraneka macam seperti video conference, yaitu Zoom, Google Meet, dan semacamnya. Media komunikasi seperti WhatsApp, Telegram, atau media e-learning seperti Google Classroom, Jogja Belajar, dan semacamnya. Yang nantinya akan adik-adik gunakan dalam melaksanakan BDR adalah WhatsApp, Google Form, Google Classroom. Setidaknya pada gadget atau HP masing-masing sudah disiapkan aplikasi pendukungnya tersebut seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Chrome, Zoom Cloud Meeting, Google Meet, dan lainnya sesuai dengan media yang digunakan nantinya. Yang kedua adalah menyiapkan semua keperluan selama proses pembelajaran. Selain aplikasi-aplikasi di atas yang sudah saya sebutkan, adik-adik juga harus mempersiapkan peralatannya, seperti gadget, atau gawai, atau HP, atau laptop, atau komputer PC, koneksi internet dalam hal ini pakai data yang cukup, buku atau kertas dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Nomor 3 adalah sikap atau posisi belajar yang baik. Sikap sempurna selama BDR berlangsung dengan cara belajar dalam ruangan yang dirasa paling aman dan nyaman. Duduklah dengan baik, atur perangkat dengan jarak kurang lebih 2 kilan penuh, 50 atau 60 cm antara mata dengan peralatan media BDR, atau sesuai dengan gambar atau ilustrasi berikut ini. Hindari posisi yang kurang nyaman, seperti tiduran, baik tengkurap atau terlentang sambil menatap HP. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga mata agar tetap sehat dan tidak mudah lelah. Posisikan alat belajar lainnya agar mudah terjangkau apabila sewaktu-waktu diperlukan. Kemudian yang keempat adalah atur waktu belajar dengan baik. Tentu mengatur jadwal kegiatan sangatlah penting untuk memperlancar BDR. Ikuti jadwal pembelajaran sesuai dengan jam mata pelajaran yang telah ditentukan. Selalu tanyakan kepada guru atau teman apabila ada sesuatu yang belum jelas. Kerjakan dan selesaikan setiap tugas sesuai waktu yang telah ditentukan agar tidak terjadi penumpukan tugas di kemudian hari. Komunikasikan kepada guru apabila terdapat kesulitan. Cukup sekian materi penggunaan internet secara sehat kali ini. Apabila terdapat sesuatu yang belum jelas atau kurang jelas, dapat ditanyakan di lain kesempatan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya dan terima kasih.